Hingga akhirnya Cuyun pun menerima Guman dan akan menyambut untuk bergabung dengan tim reinkarnasi kami. Kemudian diperlihatkanlah Piton Besan sedang menyerap udara segar. Lalu ia pun pergi melalui ruang kehampaan. Di sisi lain, Bu Fan sedang menggambar sesuatu. Ia mengatakan setelah 2 bulan, ia akhirnya membuat peta dari semua kampung iblis. Dan tiba-tiba saja ia pun dimakan oleh Piton Besan, yaitu melalui ruang kehampaan. Ia pun protes karena peta yang ia bawa belum dibawa. Setelah sadar, ia pun ada di suatu tempat, lalu menyampaikan, meskipun ia telah melihat Piton Besan berkali-kali, tetapi selalu mengejutkannya ketika melihat Piton Besan. Terlihat Bu Fan seperti ada di dimensi lain. Lalu ia pun masuk ke sebuah celah yang dibuat oleh Piton Besan, dan tiba-tiba saja ia pun muncul di hadapan Cuyun dan tim. Cuyun mengatakan karena Bu Fan sudah datang, termasuk dengan Bu Fan. Sekarang ada 9 orang di tim ini. Yaitu Guman di ranah Nirvana tingkat 9, Liu Xiang dan Nona Hua di ranah Nirvana tingkat 6, sedangkan Yoyo di ranah Nirvana tingkat 3. Ada 4 diantaranya di ranah Yin Yang. Mereka adalah Yeling, Nona Bai, dan Yozai, dan juga Cuyun itu sendiri. Jadi tidak peduli bagaimana itu disatukan, tim lainnya hanya kurang 1 orang. Ketika itu Yoyo menanyakan mengapa Cuyun tersenyum begitu masam. Tim kita meskipun baru saja terbentuk, tapi ini sudah sangat sempurna. Nona Hua menyampaikan, kami berempat Nirvana ditambah Kapten Yoyo bahkan dapat membentuk sebuah tim. Cuyun berkata 1 orang dapat bergabung dengan 2 tim pada saat yang bersamaan. Sedangkan Liu Xiang bilang, baik itu peringkat surgawi, ranah Nirvana atau peringkat Yin Yang, di medan perang ini semua tentang tim, bukan tentang perorangan. Cuyun menyampaikan urusan dalam daftar surgawi. Ia akan menyerahkannya kepada Liu Xiang. Sisanya masuk ke daftar duniawi. Cuyunlah yang akan mengurusnya. Ia juga bergumam bahkan jika harus memunculkan lubang hitam, tim ini harus mendapatkan posisi teratas. Cuyun juga tahu pil yang disempurnakan oleh Supreme Emperor Lingmu dapat memperbaiki dan memperkuat jiwa Cuyun, dan Cuyun pun harus mendapatkannya. Yoyo mengatakan ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh bos Cuyun. Cuyun bilang pertandingan peringkat daftar surgawi dan pertandingan gerbang naga peringkat duniawi dalam 3 hari ini akan segera dimulai. Jadi selanjutnya tempat ini adalah pusat pelatihan. Tapi Yoyo mengatakan kita sekarang tidak memiliki uang untuk membeli peralatan latihan. Bagaimana kita bisa berlatih? Cuyun menyampaikan ia ingat di balai kota ada banyak peralatan dan lingkungan yang canggih, yaitu untuk pelatihan intensif. Kalau begitu ia akan meminta Liu Xiang untuk berbicara dengan Yang Mulia Supreme Emperor S. Terlihat Yozai mengatakan, bagaimana dengan kami? Cuyun pun langsung mengeluarkan Piton Besan dari celah ruang, lalu mengatakan sisanya ikutlah dengan Cuyun ke garis depan. Kemudian mereka semua pun berangkat. Sedangkan Liu Xiang bilang bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan Cuyun. Sementara itu, ketika iblis serigala sedang berjaga, dia mengatakan kepada temannya, apa kau melihat sesuatu? Teman serigala bilang, apa kamu berhalusinasi dikarenakan lapar? Ternyata itu adalah Bu Fan yang sedang memantau. Bu Fan melaporkan kepada Cuyun, ada 36 prajurit serigala iblis ranah Yin Yang. Kemudian Cuyun mengeluarkan budak pedangnya untuk membantai kampung serigala iblis. Setelah 2 penjaga mati oleh budak pedang Cuyun, muncullah serigala yang lebih besar. Ia mengatakan akhirnya Cuyun muncul. Ia sudah lama menunggu Cuyun untuk menghabisi Cuyun.
Ditambah lagi ia juga akan mendapatkan hadiah besar. Chuyun menegaskan itu tergantung pada kemampuan mereka. Hingga pada akhirnya Yozai dan lainnya pun turun tangan untuk menghadapi serigala besar itu. Terlihat Yozai mengeluarkan kekuatannya untuk menghadapi iblis benteng serigala. Ternyata atribut kekuatan Yozai adalah binatang seperti badak. Ia pun berubah wujud seperti Power Ranger lalu menghabisi iblis banteng dengan mudah. Chuyun mengatakan sebenarnya daya tembak Yozai begitu besar dan mencakup area yang begitu luas. Begitu Yozai tumbuh dewasa, tim reinkarnasi tidak akan pernah kekurangan kekuatan lagi. Hanya Yozai sendiri sudah bisa menjadi kartu andalan. Chuyun mengatakan kepada Yozai, rambutnya lebih mudah dilipat tanpa mencabut rambutnya, dan tidak ada rasa sakit juga tidak ada darah. Yozai membenarkan apa yang dikatakan oleh Chuyun. Kemudian Yeling pun membantu mengobati Yozai. Sementara itu Nona Bai melawan banteng iblis yang akan menyerangnya, membuat iblis banteng menyerang rekannya sendiri. Ditambah lagi Bufan yang menyerang dari kejauhan memakai panahnya. Chuyun mengatakan kepada Bufan, tidak disangka keterampilan memanah Bufan meningkat dengan cepat. Bufan mengatakan ini karena bos Chuyun mengajarinya dengan baik. Kemudian muncullah iblis banteng di atas. Ia mengatakan kalian ingin lari kemana? Namun Chuyun dan lainnya langsung pergi di bawah piton besan melalui celah ruang. Iblis banteng besar itu mengatakan ia akan membuat Chuyun membayar untuk ini. Kembali kepada Chuyun dan tim. Ketika itu Yeling mengatakan, kita telah menarik perhatian martial Emperor ras iblis. Takutnya tidak bisa lagi maju ke garis depan. Chuyun pun membenarkan. Ditambah lagi waktu pertandingan juga hampir tiba. Mari kita membuat nama tim reinkarnasi dikenal di seluruh benua. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan melalui celah ruang. Setelah hal itu Chuyun dan tim berjalan. Ketika itu Hyoyo memegang jepit rambut sangat indah. Dan ini sangat layak untuk Nona Hua. Dan dia pun nanti akan bermantap-mantap dengan Nona Hua, guys. Gaskeun. Yo. Nona Hua mengatakan bahwa Yoyo pandai berkata-kata. Chuyun bilang seperti yang diharapkan dari seorang veteran. Saat itu Liu Xiang bilang, di dalam tim kita ada beberapa wanita cantik dan siap digenjot oleh Chuyun. Chuyun menjelaskan bahwa Yeling adalah penyelamatnya. Ditambah lagi menganggap Nona Bai sebagai adik perempuannya. Liu Xiang mengatakan dia tidak menyangka kondisinya saat ini dari letnan menjadi kolonel hanya dalam waktu 3 bulan. Chuyun mengatakan yang paling penting puluhan ribu dari iblis yang Chuyun dapatkan bisa menghasilkan 3 juta pil yin yang dan 1000 darah nirvana. Akan tetapi jika kita kembali ke benua Zhengling suatu hari nanti, hal ini pasti dapat menghasilkan orang-orang berbakat yang tidak terhitung jumlahnya. Liu Xiang mengatakan ia tidak tahu mengapa ia selalu merasa bahwa hati Chuyun tidak berpikiran terbuka seperti dulu. Chuyun pun bilang ia juga tidak tahu. Mungkin beberapa perubahan dalam kegelapan. Kemudian Bufan datang dan mengatakan pagoda Tongtian telah dibuka. Daftar peringkat bumi secara resmi akan dimulai hari ini. Kemudian Chuyun dan tim pun berangkat menuju pagoda Tongtian. Diperlihatkanlah Chuyun dan tim di depan sebuah gerbang yang berwarna kuning. Chuyun mengatakan kepada Liu Xiang bahwa ia akan masuk lebih dulu. Namun ketika itu pagoda pun menyerang Chuyun. Liu Xiang mengatakan agar Chuyun berhati-hati. Chuyun bergumam pagoda Tongtian ini
jelas merupakan kekuatan kuno. Dunia yang diciptakan dengan menyatukan 5 elemen, hanya mereka yang memiliki 5 elemen yang bisa masuk. Saat itu Ditiani memanfaatkan Cuyun untuk menipu kesengsaraan surgawi dan menggunakan metode rahasia untuk mengubah Cuyun menjadi non-atribut, keluar dari 3 alam dan tidak lagi berada dalam 5 elemen. Cuyun mengatakan kepada tim, sepertinya ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tim ini lagi. Liu Xiang bilang, mengapa kita tidak membiarkan Yozai berpartisipasi dalam peringkat surgawi? Lagi pula dengan kekuatan yang luar biasa dari Yozai, pasti tidak akan jauh lebih lemah dari seorang Master Nirvana. Atau haruskah Cuyun membiarkan Yeling mengambil tempat Cuyun di peringkat surgawi? Meskipun kekuatan pribadi Yeling sangat lemah, akan tetapi mantra pemulihan kayunya sebanding dengan kolam darah Phoenix. Cukup bagi kalian berempat untuk mengerahkan kekuatan tempur, yaitu setidaknya 6 orang. Yoyo menanyakan, lalu bagaimana dengan peringkat bumi? Mungkinkah Cuyun akan merekrut orang secara acak? Cuyun mengatakan ia tidak bisa membiarkan kalian menurunkan kultivasi diri sendiri. Hingga akhirnya Liu Xiang maju, karena sebab ialah yang menyebabkan cedera Cuyun. Ialah yang seharusnya berkorban. Ia pun akan membantu Cuyun memenangkan pil 9 jiwa. Akan tetapi Cuyun melarangnya. Itu hanya pil 9 jiwa. Ia yakin ada beberapa yang akan dilelang, tapi itu harus menunggu beberapa hari lagi. Liu Xiang mengetahui, ia tahu apa yang Cuyun butuhkan, yaitu adalah waktu. Jika cedera Cuyun bisa segera disembuhkan, Cuyun bisa meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, kemudian bisa menyelesaikan tujuan utama. Selain itu, ini adalah keinginan Liu Xiang sendiri. Kultivasinya saat ini terlalu dipaksakan oleh Susang, dikarenakan gurunya mengatakan pondasinya tidak cukup kokoh. Cuyun pun membenarkan hal itu. Jika diturunkan kembali ke Yin Yang tingkat 9, kita harus membangun Nirvana dari awal. Saat itulah Liu Xiang akan menjadi praktisi Nirvana yang sesungguhnya. Dikarenakan Cuyun setuju, Liu Xiang pun akan pergi dan meminta bantuan dari gurunya. Cuyun pun mengingatkan agar Liu Xiang menjaga keselamatannya. Kemudian Liu Xiang pergi menemui gurunya, yaitu Supreme Emperor S. Liu Xiang memohon, dikarenakan Cuyun telah melakukan segalanya untuknya, ia tidak pernah bisa melakukan apapun untuk Cuyun. Sekarang ada satu hal yang bisa ia lakukan untuk membantu Cuyun. Ia pun meminta tolong kepada gurunya, yaitu adalah membantu dirinya. Gurunya pun setuju, tapi prosesnya akan sangat menyakitkan dan Liu Xiang harus bisa menahannya. Kemudian gurunya pun mengeluarkan 3 teratai dari tangannya. Lalu teratai itu mengelilingi Liu Xiang. Gurunya mengatakan hati es keputusasaan. Terlihat Liu Xiang menyerap 3 teratai tersebut. Ia pun sangat kesakitan, sembari mengeluarkan kekuatan es yang tidak beraturan. Lantas gurunya membuat penghalang es bagi Liu Xiang. Terlihat Liu Xiang mengeluarkan darah. Gurunya pun menegaskan Liu Xiang harus bertahan. Sementara itu Cuyun dan lainnya yang sedang menunggu. Yoyo bilang, jika kakak ipar tidak datang, Liu Xiang akan melewatkan pendaftaran untuk peringkat bumi. Tidak lama setelah hal itu Liu Xiang pun muncul. Liu Xiang pun memohon maaf karena membuat semua orang menunggu. Cuyun menanyakan bagaimana perkembangan kultivasi Liu Xiang yang mencapai ranah surgawi tingkat 6 sekarang. Liu Xiang mengatakan gurunya berkata, jika ingin memperbaiki kerusakan tersebut, harus kembali ke ranah surgawi tingkat 6. Dengan begitu, baru bisa mendapatkan pengalaman pelatihan yang lengkap. Cuyun berkata, bahkan jika Nine Code Fine sangat kuat, juga tidak mungkin bagi ranah surgawi tingkat 6 untuk melawan Master Ranah Nirvana. Liu Xiang mengatakan jangan khawatirkan hal itu. Sekarang bahkan masih berada di ranah Nirvana tingkat 9, meskipun kerusakannya tidak tinggi, tetapi pengendaliannya cukup.
Choyun mengatakan di antara 5 orang di peringkat surgawi, hanya Liu Xiang yang bisa memberikan pengendalian. Yeling pandai dalam pemulihan. Nona Hua dan Yoyo juga bukan penyerang yang kuat. Sekarang tampaknya kita harus memilih seorang master yang luar biasa, dan orang itu adalah Guman. Guman yakin ia tidak takut pada siapapun, tapi sekali dikendalikan, maka tidak akan terlalu kuat. Chuyun mengatakan tidak perlu terburu-buru. Perlombaan menuju peringkat surgawi jaraknya sangat jauh. Butuh waktu seminggu lagi untuk dimulai. Sementara itu ia akan membantu Guman. Chuyun menegaskan karena kita semua sudah ada di sini, mari kita segera masuk. Mari kita tunjukkan juga kekuatan tim reinkarnasi kita. Sementara itu terlihat di pagoda Tongtian, para murid membicarakan debut dari tim reinkarnasi. Salah satu murid pun mengatakan ia belum pernah mendengar nama tim reinkarnasi. Bahkan ia bilang tim tidak terdaftar mana itu. Namun murid lainnya membalas ucapan murid tersebut bahwa di tim reinkarnasi yang katanya tidak terdaftar ada Liu Xiang di tim reinkarnasi. Murid itu pun terkejut, ternyata Liu Xiang adalah penguasa kota Jiuxiao, juga murid pertama dari salah satu dari 5 Supreme Emperor umat manusia, yaitu Supreme Emperor S. Hal itu pun dibenarkan oleh pemandu acara yang muncul dengan celana pendek. Pemandu acara bilang, hari ini adalah hari pertama turnamen. Ia tidak menyangka antusiasmenya yang begitu besar. Ia mengetahui semua orang yang ada di sini untuk menyaksikan tim reinkarnasi, maka ia tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang sambutlah tim reinkarnasi di atas arena. Terlihat semuanya akan menyaksikan tim reinkarnasi datang. Lalu muncullah Yeling di sana dengan sangat cantik, disusul oleh Bufan, Nona Bai dan Yozai. Yozai mengatakan layak menjadi batu jiwa yang digunakan untuk merekam. Ia pun memeluk batu jiwa tersebut. Salah satu murid yang melihat itu ia bilang, sepertinya orang ini jelas bukan murid baru, dan ini pasti pertama kalinya memasuki medan perang Tongtian. Lalu yang terakhir mereka pun menyambut Liu Xiang yang datang, yang juga adalah murid pertama Supreme Emperor S. Terlihat para murid mengatakan bahwa ini Liu Xiang, dan ternyata Liu Xiang yang sangat cantik, tapi jelas bukan wanita tercantik di dunia. Apalagi sebenarnya agak lucu. Apa kau mengingat yang satu lagi dari 3000 tahun yang lalu? Maksudnya adalah salah satu yang menyelesaikan 1000 kemenangan secara beruntun dalam satu dekade, Sang Ratu Es tanpa satupun kekalahan, yaitu Ye Shusang. Pada masa itu bahkan Kaisar bela diri yang terhormat adalah penggemar Ye Shusang. Bahkan Supreme Emperor S yang paling berkuasa pun memujinya. Maksudnya adalah gadis kecil ini bisa melampaui Ye Shusang dengan momentumnya saat ini. Bahkan tidak ada 1% juta pun untuk sebanding dengan Ye Shusang. Sementara itu terlihat Yoyo dan tim reinkarnasi menyemangati Liu Xiang. Sedangkan Liu Xiang bergumam, ia tidak tahu mengapa ia tidak pernah merasa gugup seperti saat di lini depan. Mungkin sebelumnya ia hanya sendirian melakukan hal ini, dan sekarang ia memiliki tim reinkarnasi bersama Chuyun. Ye Shusang bisa melakukannya saat itu. Liu Xiang bertekad juga pasti bisa melakukannya. Pembawa acara bilang tidak perlu banyak bicara lagi. Mari kita lihat pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi teratas. Terlihat Yozai dan lainnya memegang batu jiwa tersebut, lalu dikirim ke sebuah area hutan. Dijelaskan kedua tim jika ingin menang harus bisa melewati hutan dan menghancurkan batu jiwa satu sama lain. Ditambah ketika para tentara iblis ini yang virtual ini terbunuh, ini akan memancarkan 5 elemen aura. 3000 tahun yang lalu Ye Shusang bahkan dapat meraih 1000 kemenangan beruntun. 5 aura elemen yang terbentuk membuatnya menerobos. Jadi semuanya cobalah untuk berjuang.
Terlihat reinkarnasi dikepung oleh para serigala. Ketika itu Liu Xiang bilang, kalian berempat akan berburu binatang buas, yaitu secara bersama-sama, dan mengekstrak kelima elemen aura, sedangkan Liu Xiang akan pergi untuk menghancurkan batu jiwa mereka. Yozai mengatakan Liu Xiang akan pergi sendirian. Liu Xiang menyampaikan ia sedang dalam proses peningkatan ulang, tidak kekurangan energi, hanya kekurangan pengalaman dan wawasan. Jadi 5 elemen aura di sini, kalian bisa mengambilnya. Ia khawatir kalau ia tidak bisa menahannya dan secara tidak sengaja bisa menembus kerana nirvana. Untuk memenangkan pertempuran, ia hanya bisa mengandalkan mereka berempat. Hingga akhirnya Liu Xiang pergi dengan kekuatan esnya, ia pun meluncur. Sementara itu Yozai meledakkan kekuatannya. Melihat itu, salah satu banteng pun akan menyerang Yozai. Kemudian Yozai pun memukul banteng tersebut dengan sangat keras sampai banteng itu terpental. Lalu banteng yang lainnya pun menyusul menyerang Yozai. Namun terlihat Yozai bisa menahan banteng itu dengan kekuatannya dan berhasil membanting banteng itu ke tanah. Hingga pada akhirnya salah satu serigala akan menyerang Yozai. Namun serigala tersebut langsung saja dipanah oleh Bufan. Sementara itu terlihat Yeling memulihkan kekuatan Yozai. Setelah pulih, mereka semua pun bekerja sama untuk menghadapi para binatang buas ini. Kembali kepada Liu Xiang. Para murid yang melihat Liu Xiang dalam cermin portal, mereka mengatakan hanya mereka yang begitu sombong dan mendominasi, yang tidak peduli dengan lawan. Mereka itulah mengapa Liu Xiang akan begitu ceroboh. Tapi langit bisa menjadi saksiku. Liu Xiang ini dia hanya di ranah roh surgawi tingkat 6. Dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri ini? Bahkan berani bertarung sendirian melawan 5 orang dan langsung masuk ke camp lawan. Bahkan Guman dari tim reinkarnasi jika menghadapi 5 orang juga bukan tandingannya. Teknik pengendalinya saja bahkan bisa memungkinkan untuk bisa mengalahkan dan menjatuhkannya. Pembawa acara pun bilang, mari kita lihat saja apa yang akan terjadi. Mari kita juga lihat bagaimana Liu Xiang melakukannya. Yaitu 1 melawan 5 orang. Kembali ke hutan, 5 orang pun sudah berhadapan langsung dengan Liu Xiang. Hingga akhirnya salah satu dari 5 orang itu pun menyuruh untuk menyerang Liu Xiang. Mereka berlima pun mengeluarkan rantai pengendali dan jaringan api yang saling mengunci begitu terampil. Tim ini bukanlah tim yang mudah disentuh. Masih ada kesempatan untuk menjadi tim lapis ketiga. Sedangkan pemandu acara mengatakan Liu Xiang dari tim reinkarnasi apa akan kalah begitu saja. Sementara itu 5 orang yang menyerang Liu Xiang tersebut, mereka pun tiba-tiba saja kehabisan energi yang membuat mereka kelelahan. Hal itu pun membuat para murid terkejut. Bagaimana mungkin terjadi? Sedangkan Liu Xiang dilindungi oleh kekuatan es yang membuatnya tetap aman. Salah satu dari 5 orang itu pun mengatakan ini tidak bohongkan. Kemudian Liu Xiang mengeluarkan kekuatan esnya, lalu membekukan 5 orang tersebut. Setelah itu ia pun mengatakan, meskipun ranah 2 tingkat lebih rendah, tapi kekuatan nadi simpan embun juga tidak banyak berkurang. Lalu Liu Xiang pun pergi dari sana. Sementara itu Bufan yang sedang membawa panah, ia pun berlari bersama gerombolan binatang buas. Ia juga sambil memanah pada binatang itu. Sedangkan Nona Bai menggunakan kekuatannya untuk membuat para serigala menyerang serigala lainnya. Di sisi lain, terlihat Yozai mengeluarkan atribut kekuatannya, yang adalah binatang seperti babi besar. Ia pun menyebutnya sebagai prajurit tertinggi. Lalu atribut kekuatannya pun kembali ke lengannya. Setelah itu, ia pun mengumpulkan kekuatan di lengannya. Kemudian keluarlah seekor babi kecil dari tangannya.
Para murid yang melihat hal itu dari monitor, mereka berkata kasihan sekali anak yang malang. Datang ke kota hanya untuk menjual babi. Apakah ini sebuah pertarungan? Menurutnya ini hanya untuk bersenang-senang saja. Sedangkan Yozai mengatakan kepada babinya, meskipun hanya seorang prajurit surgawi tertinggi tingkat pertama, namun dia percaya kepada anak babinya. Ia pun menyuruh anak babinya menyerang. Terlihat serangan babi itu pun berhasil mengalahkan banyak binatang buas. Para murid yang melihat hal itu, mereka terkejut bagaimana mungkin kemampuan binatang milik Yozai sebanding dengan praktisi nirvana tingkat 6. Pembawa acara mengatakan, mari kita bersorak untuk Yozai. Sementara itu Nona Hua bilang, itu benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 harta paling terkenal di kawasan bisnis Naifu. Teknik bela diri pemadatan roh mistik. Teknik bela diri pemadatan roh mistik adalah harta karun yang ditemukan di makam kaisar kuno. Harga 200 juta juga tidak sepadan. Chuyun membenarkan teknik ini meningkatkan kekuatan tempur dan tidak dapat diukur dengan uang. Chuyun bergumam, teknik bela diri pemadatan roh mistik pernah menjadi salah satu dari 3 teknik terhebat dari sejarah umat manusia, tapi nama itu terlalu umum untuk dihilangkan dalam debu sejarah. Dan prajurit surgawi tertinggi adalah panggilan dunia yang paling tepat untuk teknik ini. Kembali ke area hutan, terlihat para mayat binatang buas mengeluarkan cahaya. Dan ternyata itu adalah 5 elemen aura yang diserap oleh Yozai dan lainnya. Liu Xiang yang melihat hal itu, ia mengatakan, Chuyun memang seperti itu. Kemanapun dia pergi, dia selalu bisa menemukan teman yang sangat tangguh. Namun ketika itu tiba-tiba saja 5 orang yang dibekukan Liu Xiang. Mereka pun bisa bebas. Hingga akhirnya Liu Xiang kembali menggunakan kekuatan tombak esnya yang membuat mereka berlima berhasil dikalahkan. Kemudian 5 elemen aura pun berkumpul kepada sebuah pohon. Lalu Liu Xiang pun langsung menyerangnya. Salah satu murid bilang, bergerak secepat kilat, pertahanan yang solid, serangannya dahsyat, pengendaliannya membuat orang putus asa. Liu Xiang ini juga tidak terkalahkan. Hal itu pun dibenarkan oleh murid lainnya. Meskipun saat ini ia tidak bisa menyamai Liu Xiang, namun tidak lama lagi kita harus menghadapinya. Setelah hal itu, Liu Xiang dan tim reinkarnasi kembali ke pagoda Tongtian. Pembawa acara memberikan selamat kepada tim reinkarnasi karena berhasil memenangkan pertempuran pertama. Semuanya pun memberikan tepuk tangan untuk tim reinkarnasi. Pembawa acara juga bilang, apa ada yang ingin Liu Xiang katakan? Liu Xiang mengatakan ia akan menyelesaikan 1001 kemenangan untuk melebihi Yesusang. Terlihat para murid lain mengajak Yozai bergabung dengan timnya, dikarenakan kapten kami mengatakan bahwa ia akan membayar Yozai sebesar 3 juta. Sedangkan tim lain juga kaptennya akan membayar sebesar 4 juta. Begitupun dengan tim lain yang akan membayar 5 juta. Chuyun juga tidak bisa melarang Yozai, dikarenakan itu tergantung pilihan bertahan atau tidak. Sedangkan Yozai bergumam, bos Chuyun telah bersikap baik kepadanya. Apa uang kecil ini sebanding dengan itu? Hingga akhirnya Yozai mengatakan maafkan dirinya. Ia telah berada di tim yang bagus sekarang dan ia tidak akan berubah. Walau tim lain menawarkan 10 juta yang akan dibayar untuk Yozai. Saat itu Yoyo mengatakan, apa Yozai tidak tertarik? Bahkan ia sebagai kapten tim Jiuyao pun tergoda dengan tawaran itu. Yozai bilang ia bohong kalau ia tidak tertarik. Namun ada beberapa hal dalam hidup yang jauh lebih penting daripada uang.
有说不心动。 Setelah hal itu, Chuyun menyampaikan ada sesuatu yang sudah lama ia pikirkan karena ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar peringkat bumi, juga tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar peringkat surgawi, dan hanya bisa mengamati kompetisi. Kalau begitu, ia tidak bisa menjadi kapten tim reinkarnasi. Sekarang Chuyun umumkan bahwa Liu Xiang akan mengambil alih posisi kapten tim. Liu Xiang mengatakan dikarenakan Chuyun memberinya posisi kapten, kalau begitu ia akan menerimanya. Liu Xiang bilang ada sesuatu yang selalu ingin ia lakukan sebagai kapten tim, yaitu tim reinkarnasi. Kedengarannya tidak tepat. Ia pun ingin menggantinya menjadi tim Liu Yun. Apakah hal itu dibolehkan? Yoyo mengatakan Liu adalah Liu dari Sui Liu Xiang, sedangkan Yun adalah Yun dari Chu Xingyun. Benar-benar nama yang mengagumkan. Chuyun mengatakan ia senang jika Liu Xiang menyukainya. Liu Xiang pun berterima kasih akan hal tersebut kepada Chuyun. Diperlihatkanlah seorang praktisi di akademi mengatakan, hidup ini singkat, belajar tidak terbatas. Ia telah mengabdikan diri pada ilmu pedang, yaitu ilmu pedang badai selama lebih dari 3000 tahun. Akhirnya tahun ini ia memasuki tingkat Mahayana. Para murid bilang itu bahkan bisa di ranah Martial Emperor. Dia bahkan bisa berlatih ilmu pedang badai ke tingkat Mahayana. Pemahaman ini hampir bertentangan dengan langit. Biasanya hanya ranah Supreme Emperor yang dapat mengembangkan jalan pedang, yang dapat mengembangkan jalan pedang Mahayana. Saat itu Chuyun bergumam, ia hanya menghabiskan beberapa tahun untuk berlatih 3000 ilmu pedang dan mencapai tingkat Mahayana selama 3 tahun. Selama 3 tahun, ia hanya berlatih 1 ilmu pedang sampai ke tingkat Mahayana. Bukankah itu sangat bodoh? Chuyun bertanya-tanya apakah ini Mahayana atau bukan Mahayana. Sementara itu di pagoda Tongtian, pembawa acara memberikan selamat kepada tim Liu Yun dikarenakan meraih kemenangan ketiga. Kembali kepada Chuyun, ia yakin bahwa itu berbeda. Dunia Qian Kun telah berkembang lebih dari 50 juta tahun. Terlihat Chuyun pun sembari melihat buku. Ia tahu ilmu pedang seharusnya sudah matang hingga batasnya. Terlihat Chuyun memproyeksikan banyak sekali avatar roh ilmu pedang. Ia mengatakan Supreme Emperor dari dinasti sebelumnya membagi ilmu pedang menjadi 9 ranah, dari ranah Head Sword Limb sampai ranah Fundamental Sword Limb, sampai mencapai ranah Fundamental Sword Limb, dan juga sampai yang tertingginya. Dari ranah itu masing-masing memiliki 3 tingkatan, yaitu Hinayana, Vajrayana, sampai Mahayana. Sedangkan Head Sword Limb, Chuyun sudah menyadarinya, tapi Ki Sword Limb sama sekali tidak bisa Chuyun pahami. Dan ranah keempat dari ilmu pedang Potential Sword Limbs, ia bahkan sudah memahaminya. Ilmu pedang yang tidak lengkap, maka pondasinya juga tidak akan lengkap. Chuyun mengatakan ia harus melepaskan semuanya dan memulai ilmu pedangnya sendiri, yaitu dari awal. Untuk memulai dari awal itu membutuhkan guru yang sangat berpengetahuan, tapi dalam sejarah umat manusia tidak pernah ada yang menguasai pedang berat. Cara ini tidak berfungsi sama sekali. Chuyun pun harus melakukannya. Sementara itu terlihat di pagoda Tongtian. Di sana Liu Xiang sedang membantai para murid, hingga akhirnya pembawa acara memberikan selamat kembali kepada tim Liu Yun atas kemenangan ke-6 mereka. Kembali kepada Chuyun yang sedang membaca buku yang lebih besar, ia mengatakan, bagaimana tidak ada dan itu tidak mungkin. Kembali kepada Liu Xiang yang membekukan para serigala di sana, pembawa acara kembali mengatakan, tim Liu Yun telah mendapatkan kemenangan ke-10 mereka. Kembali kepada Chuyun yang akhirnya menyadari, karena tidak ada yang menguasai pedang berat, lalu ada ilmu pedang yang sangat bertentangan dengan pedang berat. Dan kemudian dengan penalaran terbalik, dari sana kita bisa menyimpulkan cara kerja pedang berat benar ada.
Tidak masalah apakah itu dari zaman kuno atau dari masa lalu, para master yang berlatih ilmu pedang badai semuanya terkenal setelah 50 juta tahun yang lalu. Pengembangan ilmu pedang badai adalah salah satu yang terkuat di dunia ilmu pedang, akan tetapi untuk benar-benar mewujudkannya harus mulai dari awal. Chuyun pun mengeluarkan pedang berat lubang hitamnya. Pertama-tama Chuyun harus menyegel pemahaman ilmu pedang yang ada. Jika tidak, jalan pedang akan mengalami kekacauan. Hingga akhirnya Chuyun pun langsung melakukannya. Dijelaskan besok akan ada pembukaan resmi kompetisi peringkat surgawi yang dikatakan langsung oleh Liu Xiang. Liu Xiang menegaskan akan membiarkan Yozai menghentikannya berpartisipasi dalam kompetisi peringkat surgawi. Yoyo mengatakan sekarang kita memiliki Yeling dari ranah Yingyang dalam jajaran peringkat surgawi. Jika kita menambahkan satu lagi, Yozai di ranah Yingyang, Liu Xiang bilang tidak perlu dikatakan lagi. Satu-satunya tujuannya tahun ini adalah menyelesaikan 1001 pertandingan, dan ini untuk melampaui rekor pertempuran Yesusang saat itu. Tim Liu Yun pun menurut kepada kapten mereka. Kembali kepada Chuyun, ia merasakan hati pedangnya terdiri dari 3000 ilmu pedang dan disegel sementara di lubang hitam. Selama ia mencapai ranah keempat dengan pedang berat, potensial sword limb untuk membuka blokirnya. Terlihat Chuyun pun berlatih ilmu pedang dengan sangat gesit, yaitu menggunakan sebuah pedang kayu. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan ilmu pedangnya sekarang seperti anak berusia 3 tahun. Ditambah lagi Chuyun penasaran. Setelah 1 bulan ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Liu Xiang. Kemudian Chuyun mengatakan kepada Yeling dan lainnya, kalian berempat tidak perlu menjelaskan apa-apa. Berlatihlah dengan lebih keras. Adalah satu-satunya hal yang harus kalian lakukan. Setelah mereka berempat duduk, Chuyun mengatakan, karena Liu Xiang fokus pada peringkat bumi, jadi melepaskan peringkat surgawi. Pada peringkat surgawi sudah kalah 4 kali berturut-turut. Mereka pasti memiliki keluhan di hati mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, ia khawatir hal ini akan mempengaruhi kesatuan tim. Chuyun mengatakan, ia tahu kalian semua kecewa atas cara Liu Xiang. Chuyun di sini untuk meminta maaf pada kalian atas nama Liu Xiang. Akan tetapi meskipun keputusan Liu Xiang dibuat tanpa mempertimbangkan perasaan kalian, akan tetapi Chuyun sangat mengenali Liu Xiang. Nona Hua bilang itu benar. Dengan pasangan ini, Yeling dan Yozai akan mendapatkan hasil maksimal dari latihan mereka. Setelah keduanya tumbuh dewasa, Yoyo juga menambahkan jika mereka mengikuti kompetisi ini akan membantu mereka berlatih, yaitu dengan cara yang tidak terlalu sulit. Sedangkan Guman mengatakan itu terserah kepada kapten yang memutuskan. Ia bahkan tidak punya pendapat. Chuyun bilang dengan 2 pemula dari ranah Yingyang, kalian benar-benar tidak akan memenangkan yang satu ini. Tapi ini adalah latihan yang bagus. Apakah ini hanya untuk Yozai dan Yeling saja? Dalam pertempuran tim, kepahlawanan pribadi adalah yang paling tabu. Tapi kepahlawanan pribadi adalah satu-satunya cara untuk menjadi seorang master. Nona Hua tahu yang dimaksud Yoyo adalah kami bebas bertarung sesuai keinginan kami. Chuyun membenarkan karena tidak mungkin menang. Lalu mengapa kalian tidak bisa melepaskan diri dan berjuang bagaimanapun dengan mencoba mendorong diri kalian melampaui batas kemampuan? Guman berkata itu benar. Begitulah caranya mencapai posisinya saat ini. Berjuang sampai batas setiap saat. Jika tidak akan pernah menjadi master. Chuyun menegaskan dalam waktu 1 tahun, Yeling dan Yozai pasti akan tumbuh. Ia harap kalian bertiga juga bisa melakukannya. Chuyun memanggil kalian ke sini untuk melakukan lebih dari sekedar untuk menenangkan kalian. Yang lebih penting lagi, Chuyun akan membuat mereka menjadi yang terbaik.
Mendengar hal itu, Guman pun menjadi terkejut. Chuyun akan menjadikan tim Liu Yun Master yang sebenarnya. Saat itu Yoyo mengatakan, meskipun Chuyun sangat kuat, tapi soal kultivasi itu tergantung individu. Jika ingin menjadi master, harus mengandalkan diri sendiri untuk melakukannya. Nona Hua juga menambahkan, jika ingin melatih seseorang, juga harus menjadi praktisi bela diri veteran dengan pengalaman ribuan tahun. Dengan usia bos Chuyun saat ini, takutnya tidak bisa melakukannya. Chuyun menegaskan bahwa kalian bertiga adalah bibit master, tidak membutuhkan banyak usaha atau kultivasi. Sebenarnya yang kalian perlukan hanyalah latihan yang sesuai agar bisa membantu kalian menjadi seorang master, bahkan menjadi master tertinggi. 千年底蕴的老牌武皇，绝对的功法，苗子并不需要。 Chuyun mengatakan meskipun Yoyo hanya ranah nirvana tingkat 3, tapi keadaan hati kultivasi Yoyo adalah yang tertinggi. Panggil jiwa bela diri Yoyo. Kemudian Yoyo pun langsung melakukannya. Ia pun memanggil jiwa bela dirinya, yang adalah seekor binatang seperti rakun. Chuyun pun langsung menyerang rakun tersebut. Kemudian Chuyun pun memperlihatkan ular hitam yang di tangannya dan melemparkannya kepada rakun hitam. Chuyun mengatakan rakun hitam milik Yoyo selain ukurannya kecil, tapi punya tingkatan yang tinggi. Kecepatan reaksinya cukup tinggi, keterampilannya cukup terasa, dikombinasikan dengan kelincahan atribut air. Selama mendapat sedikit latihan, sulit bagi seseorang untuk mengalahkan Yoyo. Chuyun menjelaskan langkah ilusi rakun, salah satu langkah unik kuno. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tapi ini adalah metode langkah terbaik saat digunakan dalam serangan itu seperti bayangan. Jika digunakan untuk menghindar, seperti kucing yang bermain-main dengan ular, tidak akan pernah terkena serangan. Entah itu serangan atau pertahanan, keduanya tidak terkalahkan. Yoyo pun melihat yang dikatakan Chuyun benar adanya. Karena melihat ular hitam yang dikeluarkan Chuyun malah dikejar-kejar oleh rakun hitam miliknya. Terlihatlah rakun milik Yoyo sangat cepat seperti yang dikatakan oleh Chuyun. Lalu Yoyo berterima kasih atas pengajaran bos Chuyun. Ia tidak akan banyak bicara. Entah dimanapun kapanpun Chuyun akan selalu menjadi bosnya. Chuyun memerintahkan Yoyo untuk mundurlah selama 3 hari. Seraplah baik-baik, juga pahami rangkaian gerakan ini. Setelah hal itu Nona Hua pun maju. Lantas Chuyun pun seperti memasukkan kekuatan ajarannya kepada Nona Hua. Lalu meledaklah kekuatan di sana. Nona Hua bertanya apa Chuyun mengajarinya sebuah metode. Chuyun bilang ia akan memberikan Nona Hua sebuah benih. Chuyun menyuruh Nona Hua, fokuslah ke ruang kesadaran Nona Hua. Maka Nona Hua akan dapat menjangkau sesuatu yang Chuyun berikan kepada Nona Hua. Setelah hal tersebut, Nona Hua akan memahami segalanya. Kemudian Nona Hua melakukan apa yang dikatakan oleh Chuyun, yaitu fokus pada ruang kesadarannya. Tiba-tiba saja tubuh Nona Hua bercahaya. Ia bertanya-tanya, sebenarnya benda apa bola hitam ini? Tidak ada reaksi apapun. Ketika itu Guman nampaknya gelisah. Terlihat Nona Hua tampaknya seperti tembus pandang. Ia pun menanyakan kepada Guman, apakah Guman bisa melihatnya bergerak. Guman mengatakan bahwa ini sangat menakjubkan. Ia jelas mendengar suara Nona Hua dari sana dan tidak bergerak, tapi matanya tidak dapat melihat Nona Hua. Nona Hua baru menyadari bahwa ini adalah tubuh yang tidak terlihat. Kabut abu-abu ini terus-menerus melahap energi di sekeliling. Teknik ini dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan energinya sama sekali. Chuyun menjelaskan bahwa ini adalah benih Black Hidden, dapat membuat Nona Hua memiliki keterampilan tembus pandang, yaitu tanpa batas, selama tidak melepaskan teknik apapun atau tidak terkena serangan energi lain, maka bisa tidak terlihat selamanya. Terlihat Guman terkejut bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini, dan Guman pun menginginkan teknik seperti itu kepada Chuyun. Chuyun mengatakan kepada Guman, bukannya ia tidak ingin memberikannya kepada Guman,
tapi memang tidak bisa diberikan kepada Guman. Karena atribut Nona Hua adalah bumi. Dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan bumi, hanya elemen bumi yang bisa menahan kegelapan. Sedangkan jiwa bela diri Nona Hua adalah kelelawar. Atributnya sendiri adalah kombinasi yang cocok antara bumi dan kegelapan. Itulah mengapa Chuyun bisa memberikannya kepada Nona Hua. 因此灵是暗夜金木水火土。 Sedangkan untuk Guman, atributnya adalah emas. Tidak ada hubungannya dengan elemen kegelapan. Kemampuan Black Hidden ini, Nona Hua harus mencari tahunya sendiri. Selain itu, Nona Hua perlu menggunakan keterampilan bertarungnya dan juga meningkatkannya. Pilih salah satu keterampilan. Dengan daya ledak yang tinggi, Nona Hua pun mengatakan, dengan Black Hidden ini, ia bisa mendekati target secara diam-diam, bahkan bisa menggunakan teknik bertarung, entah membunuh lawan atau tidak. Ia bisa dapat langsung kabur begitu saja, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Bukankah hal itu Nona Hua tidak akan terkalahkan? Chuyun pun membenarkan hal tersebut. Bagi Yoyo, dia akan menjadi seperti kucing yang menangkap tikus, sedangkan Nona Hua akan seperti hantu. Selain itu, Black Hidden ini tidak dapat menerima serangan energi sekecil apapun. Jadi biasanya selama berada dalam jarak 10 langkah dari lawan, maka Nona Hua akan ditemukan oleh pihak lawan. Nona Hua bilang, jangan khawatirkan hal itu. Meskipun kami adalah keluarga kecil, tapi memiliki tradisi keluarga sendiri. Ia adalah keturunan keluarga Hua. Teknik bertarung yang diturunkan oleh keluarga Hua adalah serangkaian langkah, meski bukan gerakan instan. Tetapi untuk jarak dekat, langkah ini tidak memiliki perbedaan. Pengejaran dalam jarak jauh atau melarikan diri hampir tidak ada tandingannya. 一套步法，名为地理的追击或者 Chuyun bergumam itu adalah gerakan yang bagus, apalagi setelah itu berlatih ilmu pedang badai. Kebetulan Chuyun perlu mempelajari ini. Nona Hua pun menunjukkan rahasia dari metode 1000 mile distance. Nona Hua pun menunjukkan rahasia dari metode 1000 mile distance. Chuyun dapat mengambilnya dan mempelajarinya, tapi jangan beritahu siapapun. Begini saja, Chuyun memiliki satu set metode cakar sempurna untuk Nona Hua. Kemudian Chuyun pun memberikannya kepada Nona Hua. Meskipun cakar keheningan ini hanya tingkat kaisar, tetapi memiliki potensi yang tinggi. Jika dapat fokus melatihnya, mungkin akan dapat mencapai tingkat supreme kaisar. Lantas Chuyun pun menyerap metode rahasia yang diberikan Nona Hua. Kemudian Nona Hua pun akan kembali dan berlatih. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan kepada Guman, Guman tidak pernah menggunakan tubuh emas perkasa Guman di depan umum. Mendengar hal itu, Guman nampaknya terkejut. Bagaimana Chuyun bisa mengetahuinya? 金身 老大，那我回去。 Guman terkejut bagaimana Chuyun tahu tentang bakat seni bela diri surgawinya, yaitu tubuh emas tidak terkalahkan. Chuyun mengatakan ia menemukannya ketika ia menguji fisik Guman sebelumnya. Memiliki banyak kekuatan kasar, belum lagi serangan buas, mendorong target menjauh, dan sebagai terampal dapat membuat target terbang. Ditambah lagi kekuatan tidak terkalahkan dari tubuh emas ini, yaitu sungguh sempurna. Chuyun bahkan sedikit cemburu kepada Guman. 但无敌状态，野蛮剑 Tapi setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Namun Guman memiliki satu kekurangan besar, yaitu hanya tidak memiliki senjata yang bisa digunakan dan seperangkat keterampilan bertarung yang hebat. Guman bilang dengan tinggi dan berat badannya, pedang besar terlalu kecil untuknya. Jadi harus menggunakan pedang raksasa. Tapi pedang raksasa tingkat Emperor dan pedang raksasa tingkat Supreme Emperor telah dicari sepanjang sejarah umat manusia, tapi tidak ada yang pernah menemukannya. Kemudian Chuyun mengeluarkan sebuah pedang, lalu mengatakan, bagaimana dengan pedang ini kepada Guman? 兵级的巨剑，看一看
Lantas Guman mencoba untuk mencabut pedang tersebut. Namun ternyata pedang itu sungguh berat. Hingga akhirnya Guman mengeluarkan ledakan kekuatannya dan juga jiwa bela dirinya. Chuyun yang melihat penampilan Guman, ia pun mengatakan ini sangat mengesankan. Guman mengatakan ini adalah tubuh emas tidak terkalahkannya. Selama armornya masih utuh, ia tidak akan terkalahkan. Setelah Guman berhasil mencabut pedang itu, ia mengetahui bahwa pedang ini tingkat emperor. Sedangkan Chuyun bilang tidak perlu ragu, pedang ini cocok untuk Guman. Mendengar itu Guman terkejut, ia tidak dapat memahaminya. Mengapa Chuyun memberinya harta yang tidak ternilai dengan begitu mudahnya? Chuyun bilang tidak ada alasan lain, setidaknya untuk kesetiaan Guman, ia tidak akan membuat musuh. Mendengar hal itu, Guman mengatakan kemanapun jari Chuyun pergi, kesanalah pedang ini akan pergi. Setiap iblis, ular, dan roh jahat, ia akan menghancurkannya untuk Chuyun. Karena Guman memanggil Chuyun kakak, mulai dari sekarang kita adalah saudara. Karena sudah menjadi saudara, tidak perlu membicarakannya lagi. Chuyun juga memiliki satu set teknik pedang Supreme Emperor. Mendengar hal tersebut, Guman terkejut. Apakah Chuyun benar-benar nyata memiliki satu set teknik pedang Supreme Emperor? Chuyun juga bilang, apakah Guman lupa bagaimana caranya Chuyun mengalahkan Guman? Lalu kita dibawa ke pertarungan antara Guman dan Chuyun waktu itu. Ketika itu Guman mengatakan bagaimana mungkin seseorang di bawah Martial Emperor dapat menghentikan gerakannya. Ditambah lagi Chuyun mengatakan majulah. Mari kita lihat berapa kali Guman dapat menghentikannya. Guman menyadari bahkan di ranah nirvana ia juga tetap tidak akan terkalahkan. Jika bukan karena teknik Supreme Emperor, bagaimana ia bisa dikalahkan begitu mudah? Terlihat Guman berlutut dan mengatakan Chuyun adalah bos seumur hidup. Guman akan mengikuti Chuyun untuk selama-lamanya, setia kepada Chuyun dan tidak akan pernah berkhianat. Chuyun bergumam, sekarang masalah dalam tim telah diselesaikan. Oleh karena itu saatnya memulai perjalanan rekonstruksi ilmu pedang. Diperlihatkanlah tetua akademi bilang, pedang ini ringan dan bilahnya berat. Dan tidak ada yang lebih ringan di dunia ini selain angin. Jalan pedang badai, ada jalan pedang yang paling sesuai dengan karakternya. Jadi 3000 jalur pedang dan hempasan badai. Chuyun juga ada di sana dan bergumam. Jalan pedang badai ini memang jalur pedang yang paling sesuai dengan karakteristik pedang. Tapi jika 3000 jalur pedang dan hempasan pedang yang terbaik, harus tetap bisa melewatinya. Demi mengejar kecepatan tertinggi, pendekar pedang badai hanya mengenakan pakaian yang tipis. Mereka memiliki sepatu hijau, tetapi memiliki pertahanan yang lemah dan daya rusak yang rendah. Tetua itu kembali menjelaskan 13 pedang badai adalah koleksi pedang ilmu paling kuat dalam sejarah pedang badai. Bahkan apa yang disimpulkan oleh pendekar pedang badai adalah cara yang paling tepat bagi badai untuk digunakan. 13 gerakan pedang dapat memaksimalkan kecepatan, yaitu hingga batasnya. Masing-masing dari ini dapat memiliki postur dan sudut yang tidak terhitung jumlahnya. Ini disebut 13 jurus, tetapi dapat diubah menjadi miliaran jurus. Kembali kepada Chuyun yang sepertinya ada di penginapan, ia pun masuk ke buku reinkarnasi dan mengatakan, saatnya memulai latihan dengan 13 pedang badai. Tidak disangka segala sesuatu yang lain hanya seperti awan, tidak tahu kemana perginya. Satu-satunya benda yang telah menemaninya selama 2 kehidupan adalah pedang ini.
Apa yang disebut tergesa-gesa tidak sesuai dengan kecepatan. Jika ingin cepat harus secara perlahan. Sementara itu terlihat di pagoda Tongtian, pembawa acara memberikan selamat kepada tim Liu Yun untuk kemenangan yang lain dan lagi atas lawan mereka. Mari kita berikan sambutan hangat kepada prajurit api Yozai, roh kehidupan Nona Yeling, manipulator jiwa Nona Bing, pemburu bayangan Bufan. Selain itu, Ratu Es kita adalah Liu Xiang. Sebagai murid pertama Supreme Emperor S, Liu Xiang memiliki nadi 9 embun yang akan membuatnya menjadi Supreme Emperor. Pengalaman dan kebijaksanaannya dalam pertempuran sebanding dengan Martial Emperor. Identitas Liu Xiang ini sangat dekat dengan Supreme Emperor. Salah satu murid pun bilang bahwa ia mencintai Liu Xiang sambil berteriak. Ia pun dimarahi murid lainnya agar tidak berteriak seperti itu kepada Liu Xiang, tapi ternyata ia juga sama saja. Sedangkan Liu Xiang bergumam, kami masih harus memenangkan 50 pertandingan lagi sebelum bisa menjadi nomor 1 dalam daftar. Memenangkan hadiah, tapi tidak ada cukup waktu yang tersisa. Sepertinya harus melakukan sesuatu yang lain. Sementara itu terlihat Yoyo berlari dengan sangat cepat. Ternyata ia dikejar-kejar oleh 3 orang praktisi. Salah satu dari mereka berkata, jatuhkan mereka. Kemudian Yoyo diserang oleh 2 orang memakai pedang. Namun ia berhasil menghindarinya, yaitu dengan sangat slow motion. Ia juga diserang memakai pedang, namun dia berhasil menghindar melompat ke atas. Terlihat ia pun dikepung oleh banyak orang sekaligus. Kemudian mereka pun langsung menyerang Yoyo, yaitu memakai pedangnya. Namun pastinya Yoyo berhasil menghindarinya sampai wanita itu kebablasan. Kemudian wanita itu pun menusukkan pedangnya ke tanah. Lalu muncullah energi cahaya biru yang ternyata itu adalah petir yang akan menyambar Yoyo. Namun Yoyo berhasil menghindarinya. Akan tetapi ketika diserang sekaligus, Yoyo pun langsung menghilang entah kemana. Setelah itu muncullah Nona Hua yang tiba-tiba saja menyergap mereka dan mengatakan berhati-hatilah lain kali. Lalu Nona Hua pun mencakar leher praktisi itu sampai dia menghilang. Setelah hal itu, salah satu kelompok tersebut bilang, kita atasi 2 orang Ranhing yang itu dulu. Lantas ia pun langsung menyerang ke arah Nona Yeling. Namun ketika itu Yozai langsung muncul, lalu mengeluarkan babi kecilnya yang berhasil menyerang praktisi tersebut. Namun ternyata praktisi itu tidak tumbang, ia pun menyerang kembali. Akan tetapi tepat waktu Guman yang menahan serangannya sampai praktisi yang berkacamata itu terpental. Kemudian terjadilah pertarungan di antara Guman dan praktisi kacamata, dan akhirnya Guman pun berhasil mengalahkannya. Tiga orang sisanya pun langsung menyerang Guman. Tapi pastinya Guman dilindungi oleh penghalang. 3 orang praktisi itu berkata pertahanan ini luar biasa. Guman mengatakan ia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Setelah hal itu, Nona Yeling memberikan dukungan pengobatannya kepada Guman. Guman pun langsung menghabisi mereka dengan sekali tebas. Setelah tim Liu Yun kembali ke pagoda Tongtian, pembawa acara memberikan selamat untuk tim Liu Yun atas kemenangan ke-10 di daftar peringkat surgawi. Terlihat Nona Hua menanyakan kepada Yoyo, menurut Yoyo, Bos Chuyun sepanjang tahun ini kita bahkan belum pernah bertemu dengannya dan tidak tahu apa yang sedang Chuyun lakukan. Yoyo mengatakan ia dengar Bos Chuyun sekarang terobsesi dengan ilmu pedang dan sekarang harusnya sedang mengasingkan diri untuk memahami jalan pedang. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Juga tidak tahu mengapa Bos Chuyun dia begitu terburu-buru. Kemudian muncullah Liu Xiang di sana dan mengatakan, Chuyun sekarang kekurangan waktu dan jangan sampai mengganggunya. Mari lanjutkan pertandingan berikutnya.
Tim pun mengerti atas perintah kaptennya. 跟修炼，在一心吃是队长，是时间。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah masuk buat channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa ibadah, oke guys? Dan loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.